Dan pemirsa, dalam melakukan aksinya, para simpatisan Ahok kerap kali melebihi batas ketentuan ketertiban yang biasanya polisi terapkan pada demo-demo lainnya. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kombes Pol Awi Setiono, Kadif Humas Mabes Polri. Selamat petang, Pak Awi. Selamat petang, Mbak. Pak Awi, bisa dijelaskan terkait dengan aksi solidaritas yang telah dilakukan oleh massa pro Ahok, Pak? Ya memang sejak keputusan sidang pengadilan pada tanggal 9 kemarin, gelombang demo pendukung Ahok memang ada beberapa kali ya. Namun demikian memang mereka ini kan masa-masa cair yang tidak ada korlapnya ya. Sehingga secara sukarela mereka datang sendiri, dia meringsek sendiri, dan kepolisian selama ini juga sudah mengantisipasinya. Seperti kejadian setelah hari pertama, mereka juga memaksakan untuk demo di pengadilan. Kemudian kita himbau, pada intinya pengadilan di sini kan dilaksanakan sementara, dan setelah ini kan setelah sidang pengadilan kan bubar. Jadi tidak ada lagi, ya kalau memang ada menyampaikan aspirasi, silakan kepada instansi terkait. Namun demikian, masa setelah tahu Pak Ahok dipindahkan ke Cipinang, malam itu langsung juga akhirnya pergi ke Cipinang. Polisi juga berusaha mengamankan kegiatan tersebut. Iya, Pak Awi. Ya, kenapa? Menurut informasi, masa masih akan terus memberikan aspirasinya hingga 40 hari ke depan. Lalu bagaimana pengamanannya? Apakah sudah ada surat yang masuk ke Mabes Polri terkait dengan aksi tersebut, Pak Awi? Ya, itu juga yang kami sayangkan, dalam artian apa? Kalau memang mereka merupakan massa yang terorganisir, tentunya silakan memberitahukan kepada kepolisian kalau akan melaksanakan demo. Tapi sampai saat ini baru kejadian kemarin yang di Pengadilan Tinggi di daerah mana itu? Di perempatan Coca-Cola ya dulu ya. Iya. Cempaka Putih ya. Iya, betul. Itu kan sampai malam juga itu. Itu memang ada pemberitahuan, tapi juga tidak pada tempatnya. Dalam artian pemberitahuannya juga terlambat, kemudian mereka juga demo melebihi waktu yang ditentukan. Dan itu yang kita sayangkan, yang tidak boleh dilakukan lagi, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik, Pak Awi, mungkin bisa dijelaskan ketika memang demo sudah melebihi waktu yang telah ditetapkan, apakah ada aksi pembubaran paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Oh ya, kita tetap melakukan pengamanan, terus melakukan pembubaran, tentunya juga kita berdasarkan undang-undang juga. Sesuai dengan Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan pada tindakan kepolisian, kita akan bertahap ya. Kebetulan yang kita hadapin masa ini 80% adalah ibu-ibu. Jadi kita juga melakukannya juga caranya berbeda, treatmentnya. Perbedaannya seperti apa, Pak Awi? Ya minimal kita menggunakan kegiatan-kegiatan kepolisian yang persuasif, simpatik, tetap mendapatkan negosiasi. Seperti kemarin, seperti kejadian di depan kantor LPG Pinang, kita juga persuasifnya, negonya sampai kita memanggil PLT Gubernur DKI Bapak Jarod. Kita hadirkan sehingga mereka masa tenang dan mereka bisa membuarkan diri. Ini adalah upaya-upaya kita, karena kita juga tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena memang ini kan yang kita hadapi ini ibu-ibu. Ya, dan Pak Awi, ini juga masa banyak sekali mengambil di sejumlah tempat di Makobrimob, di Pengadilan Tinggi Jakarta. Lalu sistem pengamanannya seperti apa, Pak Awi? Pengamanan seperti pelaksanaan demo-demo yang lain ya, kita mulai dari deteksi dini, mencegah dini, kemudian pengaturan pengamanan di lapangan, kita tetap SOP yang ada kita terapkan sama ya, kita tidak membedakan. Cuma untuk treatmentnya di beberapa kegiatan juga berbeda, sehingga seperti tadi kita pergunakan suaranya Pak Ahok untuk membubarkan, menenangkan mereka, akhirnya mereka juga bubar. Ya alhamdulillah, ini cara-cara persuasif simpatik yang kita harapkan, dengan kita juga tidak akan mengedepankan kekerasan.
Baik Pak Awi, jika memang tidak ada surat pemberitahuan terkait dengan demonstrasi, apakah dengan kata lain aksi demo ini seharusnya ilegal atau tidak seharusnya dilakukan? Begini Mbak ya, dalam penanganan demo ini memang tidak ada aturan yang tegas dalam artian untuk mereka itu harus dipukul mundur menggunakan kekuatan. Itu kita tetap kembali lagi penilaian dari pimpinan pengendali massa sendiri, misalnya Kasatwil. Karena memang kita tetap mengedepankan persuasif simpatik. Karena kalau terjadi apa-apa, tetap aja polisi yang disalahkan juga. Seperti kasus-kasus yang bela Islam beberapa kali, mulai dari 1410, kemudian 411, 212. Kita juga melakukan pengamanan juga persuasif simpatik. Kebanyakan psikologi massa ini juga kita perhitungkan. Okay. Karena apa? Seperti kejadian-kejadian yang lalu-lalu, massa harus menutup jalan, akhirnya terganggu kegiatan-kegiatan publik. Ya tentunya polisi tetap aja akan mengamankan, kita mencarikan solusi untuk pengguna jalan yang lainnya. Karena mereka menutup jalan, kita alihkan. Mereka juga masih bertahan sampai jam yang ditentukan. Kembali lagi, kalau kita upaya paksa, sah-sah saja sesuai undang-undang. Namun demikian kita juga tidak terjadi korban-korban yang tidak diinginkan. Karena memang ada kadang-kadang ada beberapa pihak yang memang mengail di air keruh ini mengharapkan polisi kepleset atau mungkin ada korban yang jatuh, sehingga yang demikian-demikian pelajaran yang demikian itu juga menjadikan polisi untuk belajar dari pengalaman. Demikian. Iya, Pak Awi, lalu seperti apa prosedurnya untuk mengirim surat kah untuk menyampaikan aspirasi yang memang sudah dilakukan oleh para simpatisan dari Pak Basuki Cahayapurnama? Ya, kalau undang-undang sudah jelas ya, menyampaikan bahwasanya terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum, diharapkan masyarakat mengirimkan atau memberitahukan mulai dari korlapnya ya, melalui korlapnya 3 hari sebelumnya untuk memberitahukan kepada kepolisian, dan kewajiban kepolisian untuk mengamankan. Ya itu yang kita harapkan. Oke, tapi untuk sampai sejauh ini belum ada surat apapun yang diterima oleh Mabes Polri, begitu Pak Awi? Belum. Baik, apakah ada himbauan begitu dari Mabes Polri kepada koordinator aksi untuk segera mengirimkan surat tersebut? Tentunya demikian. Kalau memang mereka mau menyampaikan aspirasi, silahkan. Ada yang ditunjuk pemimpinnya, korlapnya untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian terdekat ya, misalnya ke Polda Metro atau ke Polres terdekat atau ke Mabes Polri, kita akan tentunya akan layani. Kemudian juga tolong hormati keputusan hukum yang ada, karena memang itu sudah proses, karena kita negara hukum, tentunya kita juga harus menghormati hukum yang ada. Kalau memang tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama kemarin, bisa dilakukan banding di pengadilan tinggi, kemudian nanti juga kasasi ke Mahkamah Agung, dan selanjutnya ya ini proses-proses hukum tentunya masih banyak yang perlu ditempuh kalau memang tidak puas terkait dengan keputusan hukum terhadap Bapak Ahok ya. Pak Awi, terakhir, lalu ketika memang para simpatisan masih akan terus melakukan aksi unjuk rasa, apakah nanti akan diberikan sanksi atau seperti apa, Pak Awi? Ya kembali lagi ya, karena tadi saya sampaikan, ini adalah masa-masa cair yang mayoritas ibu-ibu, mereka simpati, kemudian berdatangan. Tentunya kita mengantisipasi itu, perkembangan-perkembangan yang ada melalui media sosial juga kita cermati, sehingga kita lakukan pengamanan di titik-titik yang dimungkinkan dilakukan atau dilaksanakan demo tersebut, sehingga kita juga tidak mau terjadi kecolongan. Walaupun apa terjadi, itu juga masyarakat kita, juga warga negara Indonesia, tentunya kita juga akan amankan. Sekali lagi, karena kita negara hukum, tentunya kita berharap, kita juga menghimbau kepada warga masyarakat, khususnya simpatisan Bapak Ahok, untuk menyampaikan, melayangkan pemberitahuan kepada kepolisian, kemudian jangan juga melanggar hukum. Misalnya ini hari besar keagamaan,
yang jelas-jelas dalam undang-undang dilarang melakukan demo, kemudian dilakukan pada malam hari di luar jam yang telah ditentukan untuk menyampaikan aspirasi. Tentunya hal-hal tersebut juga jangan dilanggar, demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Kombes Pol Agustiono, Kabag Miter Divisi Humas Polri atas waktunya. Terima kasih, selamat sore.